selaku Ketua Umum Politik Indonesia. Kemudian sahabat saya, Mas Anindya Setia Nugraha, selaku founder Batika. Kemudian segenap jajaran OKOC Indonesia, serta seluruh peserta Sandi Connect untuk edisi ke-9 ya, kalau nggak salah, Mas. Kemudian pertama-tama marilah kita panjatkan ya puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan Sandi Connect yang ke-9 dengan temanya apa Mbak Sarah? Kalau nggak salah, Temanya mengubah warisan mengubah warisan budaya. budaya batik menjadi bisnis kreatif ala Gen Z. Oke, menarik ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih detail apa sama Mas Satya ya. Karena sekarang kan untuk era sekarang untuk generasi batik kan mungkin kurang familiar untuk Gen Z. Mungkin nanti dengan apa insight yang diberikan Mas Satya dapat memberikan value-value lebih yang mungkin apa ya bisa lebih menarik di mata Gen Z. Kemudian saya atas nama organisasi G, saya mengucapkan terima kasih kepada OKOC Indonesia atas kesempatannya untuk berkolaborasi dalam kegiatan yang sangat inspiratif ini. Tema hari ini mengingatkan kita bahwa budaya bukan hanya untuk dilestarikan, tetapi juga dapat menjadi peluang usaha yang kreatif dan bernilai ekonomi, terutama bagi generasi muda. Semoga melalui sharing dari Pak Sandiaga Uno nanti dan Mas Satya, semua mendapatkan ilmu, inspirasi, dan semangat untuk terus berkarya serta berani memulai usaha. Eh, Kepada seluruh peserta, saya mengajak kita semua untuk mengikuti acara ini dengan antusias. Jangan ragu untuk berdiskusi, bertanya, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wawasan dan membangun jaringan. Semoga kolaborasi antara Sigi dan OKOC Indonesia terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi semakin banyak para pelaku UMKM dan generasi muda Indonesia. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti Sandi Connect untuk edisi ke-9. Terima kasih Mbak Sarah waktunya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Kamal atas sambutannya pada pagi hari ini. Oke, sebelum itu aku mau tanya sekali lagi ya Bapak Ibu sambil nunggu. Di sini malah berkurang. Apakah ada yang sedang sikat gigi dulu? Boleh diajak lagi teman-temannya ya Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di Zoom kali ini sebelum sesinya Pak Sandiaga Uno dan juga nanti ada sesi dari Mas Satya. Boleh diajakin lagi teman-temannya untuk join Zoom yang kemarin sempat daftar, boleh bergabung. Link Zoom-nya sudah aku kirim di grup. Buat yang belum bergabung ke grup, boleh dibantu kirim link Zoom-nya ya. Sama untuk pretest hari ini, boleh diisi dulu sebelum nanti di-spill jawabannya sama Mas Satya. Nanti yang ada pretestnya nilai 100 semua. Bukannya jahat, tapi ya biar realistis ya Bapak Ibu, jangan ada yang curang. Oke, boleh absen dulu di sini. Apakah ada yang sudah berbisnis di dunia batik? Tema kali ini kan memang Gen Z ya Bapak Ibu, tapi kayaknya ini isinya ibu-ibu-ibu. Tapi nggak apa-apa ya, Mas Satya ya. Ibu-ibu di sini juga masih jelita, jelang 50 tahun. Menarik PGN gabung. Oh, pengen gabung, Bu Emi. Boleh Bu Emi nanti bikin batu akik motif batik ya Bu Emi ya. Di sini ada lagi yang udah pernah berbatik sebelumnya, berbisnis batik belum ada. Boleh tuh idenya Zara. Oke, teman-teman juga boleh kepoin ya tipe mulu. Mohon maaf ya, masih pagi. Boleh dikepoin Instagramnya Batika, teman-teman keren banget. Kemarin aku sempat lihat itu ada payung batik paling best seller ya Mas Satya ya. Tuh, oke. Sambil masih menunggu kehadiran Bapak Sandi, aku izin sambil sapa-sapa dulu. Di sini juga ada Pak Ayat. Selamat pagi Bapak Ayat yang sedang menyetir.
Oh, ada Bapak Ruli sebagai penumpangnya. Selamat pagi, Bapak Ruli. Selamat pagi, Kak Zahra. Oke, di sini ada Tania dari Keraya Indonesia Dasar hadir. Terbiasa dari Denpasar. Ini nggak ada yang pernah bisnis batik, Bapak Ibu. Baru nyoba di fashion juga dari Sukni. Oke, sudah selesai semua yang mengisi pretest. Aku lihat baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 yang mengisi pretest. Boleh diisi dulu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Karena tapi sudah dulu banget, tahun 2007. Boleh di-spill nama mereknya Bu Nur Aini atau ada Instagramnya boleh diketik di kolom chat. Oh, di sini ada dari Kak Triska, batik untuk produk pria sudah, kalau untuk busananya belum. Oke, ada lagi? Oke, oke teman-teman, batik hijab apa ada? Gue emang mau pakai batik hijab. Nah, di sini Mas Kevin sudah kirim link pretestan di Connect yang ke-9. Boleh diisi dulu ya, Bapak Ibu. Ada di kolom chat. Boleh diisi sambil kita menunggu kehadirannya Pak Sandi sebentar lagi. Di sini udah ada olahan perca batik, dibuat kerajinan tangan, pouch, topi, tote bag, dan lain-lain. Keren banget, Bu En. Rata-rata berarti batiknya untuk kria ya? Adakah yang batik untuk fashion? Mau maduin fashion aku. Prioritasnya sama Ibu dengan yang di grup. Sama aja. Kalau misalnya belum diisi, boleh diisi terlebih dahulu. Oke. Ini juga ada Ibu Yuli. Ibu Yuli udah on cam. Ibu Yuli, apakah sudah mengisi pretestnya Ibu Yuli? Atau ini cuma foto ternyata ya? Oke, ada juga yang on cam Bu Nur Aini. Kok off lagi Bu? Baru mau disapa Ibu. Pagi Bu Nur Aini. Baik juga Kak, Ibu apakah sudah mengisi pretestnya Ibu? sudah diisi. Sudah diisi, Alhamdulillah. Ibu, aku boleh tanya-tanya sedikit, boleh Ibu? Boleh. Boleh. Ibu asalnya dari mana? Dari Bandar Domisili. Lampung Kak. Wih, luar biasa Bandar Lampung. Ibu gabung Oke Murni Lampung? Iya sebelumnya di Oke Kalam, tapi kan ini jadi masuk ke Hmm, Oke Mur. oke, luar biasa. Ibu bisnisnya apa Ibu? Ini salon Lampung. Salon Lampung. Nanti salonnya mau kerimbat pakai batik. Maksudnya Halo salonnya semua. kan bisa pakai baju. Oke, halo Bapak Sandi. Ini udah Selamat. Halo, datang. ini Sulaiman mau say hi. Halo. Hai. Hai, Sulaiman. Ikut suaranya. Hai. Halo, Sulaiman. Halo Kakak Zara. Halo Ibu Elin. Halo Mas Ruli Marjono.
Halo Kasih. Mas Kemal, Mas Kamal, Rizky, Bu Emi, Aki, Mbak Mas Christian, Mas Ayat, wih asik banget. Keren, keren, keren. Tadi kita lagi ngobrol-ngobrol sama Bu Nur Aini nih Pak soal bisnisnya. Kebetulan Bu Nur Aini itu dari Lampung. Sukses ya Bu Nur Aini, karena kita sudah ada Bapak Sandi. Boleh langsung aja Pak Sandi untuk menyampaikan keynote speech-nya untuk Sandi Connect hari ini. Wah, terima kasih, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita telah bertemu kembali di Sandi Connect yang ke-9 nih, angka keramat, dengan temanya mengubah warisan budaya batik jadi bisnis kreatif ala Gen Z. Di Jumat yang penuh berkah ini, saya dari New York ingin menyapa semua yang hadir di sini. Ketua OKOC Wonderful Yogyakarta, Bapak Ma'ruf Kamal Rizky. Matur nuwun sangat, Pak Ma'ruf Kamal sudah membersamai kita. Founder Batika sekaligus narasumber kita, Bapak Anindya Satya Nugraha. Rekan-rekan OKOC, Pak Ruli, Mbak Zahra, Pak Ayat, dan juga pelaku UMKM Gen Z dan seluruh peserta Sandi Connect ke-9. Ini seri ke-9 nih. Saya ingin mengajak kita untuk mengingat semua atas di Jumat yang berkah ini, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan. Dan tentunya salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Saya juga ingin remind para peserta bahwa UNESCO telah menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia sejak 2009. Dan ada pepatah yang mengatakan, if you don't use it, you will lose it. Jadi begitu ditetapkan menjadi warisan budaya, kita harus terus mengenakan batik. Tadi saya ketemu dengan warga negara Afrika Selatan yang berterima kasih kepada kita karena pahlawannya Nelson Mandela kerap nyaman menggunakan batik. Jadi batik ini sudah mendunia dan bagaimana warisan ini tidak hanya lestari, tapi juga bisa menjadi sumber kesejahteraan. Bisa membuka peluang usaha, menggerakkan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Jadi pengalaman saya dengan batik ini saat saya di HIPMI, waktu itu kita ada krisis energi dan Pak SBY JK baru saja menaikkan atau menghapus subsidi BBM sehingga semua biaya-biaya meningkat, biaya listrik meningkat. Nah, batik ini ternyata menjadi strategi melawan krisis energi. Kita dulu di HIPMI selalu berjas ria. Setiap ada kegiatan formal kita memakai jas. Tapi kita hidup di negeri tropis sehingga batik lebih nyaman dikenakan. Pada saat itu saya mencanangkan untuk menggantikan jas sebagai pakaian resmi HIPMI. Dan di tahun 2006 saat itu, batik telah menjadi pakaian resmi bagi pengusaha muda Indonesia dan 30.000 lebih pengusaha muda kita berbangga mengenakan batik menggantikan jas yang biasa dia kenakan di acara-acara formal. Nah, di sini menunjukkan bahwa batik ini bukan hanya identitas bangsa, tapi jati diri pengusaha. Dan ternyata lebih banyak lagi para pengusaha langsung mendalami bisnis batik dan ini menjadi peluang bisnis. Batik memiliki ruang yang sangat besar untuk naik kelas
melalui inovasi produk dan branding. Jadi yang lebih sustainable, yang lebih green, yang lebih nyaman, yang lebih affordable. Ini banyak diminati dan saya kemarin berkeliling dunia di China, di Amerika. Ini semakin banyak masyarakat, apalagi dengan global warming, yang menginginkan pakaian yang nyaman, sustainable, slow fashion, dan juga kuat brandingnya. Nah, disinilah peran Gen Z yang memiliki keunggulan digital. Bisa memadukan filosofi batik dengan digital storytelling. Ada social commerce, agar produk lokal mampu bersaing juga di pasar global. Ada ceritanya nih batik itu. Puluhan, mungkin ratusan ibu-ibu pembatik. Dan juga bisa ramah lingkungan karena menggunakan produk-produk yang memiliki bahan dasar organik. Nah, saya ingin menitipkan pesan kepada teman-teman Sandi Connect edisi ke-9, jalankan prinsip 3C. Ini sama nih. 3C ini kayak simbolnya OKOC. C yang pertama itu inovasi dari produk batik kita. Jangan itu-itu saja, tapi desainnya harus terus berinovasi. Yang C yang kedua adalah adaptasi. Gunakan teknologi, gunakan juga tren market terkini. Beradaptasi dengan apa yang menjadi buah bibir dari masyarakat kita saat ini. Dan C yang ketiga adalah kolaborasi. Ajak komunitas, ajak para desainer, ajak para pengusaha-pengusaha di asosiasi manapun, sehingga batik semakin diterima. Dan marketplace juga kita rangkul, agar bisnis kita tumbuh lebih cepat. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, batik itu bukan sekedar kain yang menutupi menjadi busana kita, tapi sudah menjadi intellectual property, berbasis nilai tambah. Dan nilai sebuah produk tidak hanya ditentukan oleh bahan bakunya, tapi juga karyanya, ceritanya, desainnya, dan experience-nya, pengalamannya yang dibangun di balik brand tersebut. Apresiasi kepada OKOC, Wonderful Jogja. Yang tidak hanya bangga memakai batik, tapi juga mampu membangun brand lokal, membuka lapangan kerja, dan membawa wastra Indonesia ke pasar dunia. Terima kasih, saya akhiri dengan pantun penutup. Ini pantunnya kayak Jogja. Ke Malioboro membeli batik. Cakep. Cakep. Ntar nikmati suasana. Cakep. Budaya Cakep. dijaga dengan cara yang asyik. Cakep. Bisa bertumbuh. OKOC Indonesia semakin mendunia. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Sandi, luar biasa sekali kalau kata Pak Sandi, batik bukan cuma kain warisan budaya ya teman-teman, tapi juga jadi penggerak ekonomi. Gimana caranya nanti akan di-spill sama narasumber kita. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Sandi, izin boleh foto bersama terlebih dahulu. Teman-teman boleh on cam dulu. Aku tungguin 1, 2, 3. Udah nggak ada lagi? Oke, kita foto bersama. Semuanya boleh oke aja. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Sandi atas sambutannya. Kalau misalnya masih ada kegiatan lagi setelah ini, boleh dipersilakan. Mungkin mau istirahat, persilakan untuk meninggalkan Zoom. Tapi kalau mau bergabung bersama kita juga dipersilakan. Makasih, salam untuk Mbak Cutriska, Mbak EN, juga ada Bu Nunu, Ibu Nur,
Terima kasih semuanya. Saya tetap di sini. Saya ingin menyimak untuk beberapa saat ke depan. Jadi silakan Zara bisa dimulai acara formal. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak Sandi. Izin untuk memulai, kita sapa dulu narasumber kita di sini, Mas Satya. Selamat pagi, Mas Satya. Izin Pagi Mbak Zahra, OSI. pagi Pak Sandi dan teman-teman semua. Oke, sudah siap untuk menyampaikan ilmu-ilmunya yang luar biasa itu, Mas Satya? Insya Allah, Insya Allah. Oke, langsung saja teman-teman. Mas Satya ini ownernya Batika. Boleh dicek di Instagramnya. Tadi udah di-spill sama Mas Kamal di kolom chat. Itu produknya keren-keren banget. Kali ini kita bakal kupas tuntas materinya sama Mas Satya. Langsung aja, silakan Mas Satya. Oke Mbak Zahra, terima kasih. Izin share screen ya. Suara saya terdengar jelas Mbak Zahra? Cek. Terdengar, Mas? Aman. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Sandi yang sudah meluangkan waktunya. Selamat malam ya untuk Pak Sandi ya, karena di Amerika kayaknya sudah malam ini. Dan tim OKOC, Wonderful Indonesia, dan tim OKOC Wonderful Jogja. Dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya ini pagi hari, tapi sudah semangat belajarnya, sudah berkumpul di sini. Ya, perkenalkan nama saya Anindya Satya Nugraha. Biasanya dipanggil Satya. Saya adalah owner dari Batika Kriya Indonesia yang beralamatkan di Jogja, atau tepatnya di utara Bandara Adi Sucipto. Nah, topik pagi hari ini mengubah warisan budaya batik jadi bisnis kreatif ala Gen Z. Mungkin kalau teman-teman yang sudah familiar di batik, rata-rata itu banyak yang sudah di usia lanjut gitu ya. Eh, kita biasanya eh, identik dengan ibu-ibu atau lanjut usia gitu. Rata-rata tuh memang sudah di atas 50 tahun gitu. Tapi ternyata ini ada alasannya. Bukan eh, karena Gen Z itu tidak mau melanjutkan. Tapi banyak sekali kompleks ketika saya masuk di industri batik ini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Mungkin nanti juga teman-teman bisa merespon gitu ya. Nah, ini jadi keresahan saya saat terjun di dunia batik itu rata-rata memang em, ibu-ibu pembatik itu di usia 50 tahun ke atas. Kenapa 50 tahun ke atas? Itu ternyata mereka itu rata-rata eh, dari buruh pabrik yang sudah pensiun. Dan kenapa ibu-ibu itu ternyata mereka itu ibu rumah tangga daripada nganggur, ya udah belajar membatik. Jadi seperti itu. Ini kita bicara di lingkungan yang rata-rata pembatik. Karena kita ada di sentra batik di Jogja. Jadi di sentranya saja pertumbuhannya seperti ini gitu. Dulu kita ada 30 kelompok batik. Saat ini yang masih berdiri dan masih berlanjut itu hanya 2. Salah satunya punya kami. Nah, kalau ini tidak ada regenerasi, pertanyaannya adalah siapa yang akan membatik 10 atau 20 tahun lagi? Karena rata-rata umur manusia itu kan 70 atau sampai 80 tahun itu pun sudah tidak bisa membatik gitu ya. Jadi kita eh, bayangkan 10 tahun atau 20 tahun lagi siapa yang akan melanjutkan pembatik. Sedangkan Gen Z itu jarang yang mau jadi pembatik.
karena mungkin dianggap tidak bergengsi atau dari upahnya tidak layak ternyata gitu ya. Nah, kalau ini akan seperti ini terus, resikonya adalah terputusnya mata rantai untuk budaya. Nah, bagaimana eh, peran Gen Z ini yang harusnya nanti menjadi penyambung mata rantai ini. Karena di Indonesia itu eh, Gen Z ini mendominasi gitu ya. Jadi eh, semoga setelah ini gitu banyak Gen Z baru yang memang nanti melestarikan budaya bersama. Nah, tantangannya apa untuk mengajak anak muda membatik gitu ya? Ternyata ada tiga. Sebenarnya permasalahannya banyak, cuman kita simpulkan sebagai tiga ini yang terpenting. Pertama, itu masalah kesabaran atau keterampilan. Kan itu salah satu generasi yang itu atau biasanya sekarang ininya kerja cerdas gitu ya. Pengennya kerjanya sedikit tapi duitnya banyak gitu. Nah, ternyata ini membutuhkan ketelitian, kesabaran yang kita pahami ini sebagai kerja keras gitu ya. Maksudnya harus belajar dulu, ada prosesnya, mencintai prosesnya dulu gitu ya. Sebelum kita mendapatkan finansial atau secara ekonominya dibayar gitu ya. Nah, ini menjadi hambatan pertama untuk kita masuk ke Gen Z. Rata-rata, waduh mas, nggak mau karena nggak sabar aku orangnya. Nah, ini kebanyakan permasalahan kita di situ. Nah, ketidaksabaran ini kita harus bisa mengelolanya gitu. Karena kalau kita eh, ber apa eh, orang-orang produksinya itu tidak ada regenerasi, otomatis kita nggak akan bergerak. Jadi mau tidak mau kita sekarang harus masuk untuk apa ya investasi gitu ya, investasi ke teman-teman Gen Z untuk mengajari, untuk memberikan edukasi bahwa kita harus melestarikan budaya ini bersama-sama. Yang kedua, itu ekonomi. Jadi kesejahteraan pembatik itu minim. Mungkin mungkin nggak tahu di daerah lain seperti apa, tapi di daerah saya itu eh, sebelum kami masuk itu kita tanya pembatik rata-rata digaji hanya 25.000 sampai 30.000 per hari. Dan ini jauh dari kata layak gitu ya. Karena dalam 1 bulan kita ibaratkan tidak libur saja, itu tidak sampai 1 juta per harinya. Nah, ini permasalahan juga. Gimana kita mengajak anak muda yang tadi, yang tidak mau repot, tapi pingin bayarannya besar, itu dengan gaji 1 juta, gitu. Nah, ini tantangan yang sangat tinggi, gitu ya. Anak muda digaji 30.000 per hari tidak akan mau. Nah, kami mencoba memecahkan masalah ini supaya anak muda mau. Akhirnya kita mencoba gimana caranya dengan sistem kita itu pembatik itu punya gaji UMR. UMR Jogja bukan UMR Jakarta. Jadi kita targetnya awal untuk di UMR Jogja dulu. Nanti mungkin ketika kita bisa berkembang, nanti akan kita usahakan untuk UMR yang lain. Nah, ini tantangan kedua. Tantangan ketiganya apa? Tantangan ketiganya adalah tekanan industri. Jadi demand batik tulis itu sangat turun sejak adanya batik print pabrikan yang jauh lebih murah dan diproduksi massal gitu ya. Eh, di beberapa tempat batik, saya karena saya juga membuat tas juga selain payung batik, itu kita ketika membeli produk batik yang cap atau tulis, itu rata-rata cuma sekitar tinggal 20-30% paling banyak di satu toko. Dan kita survei di beberapa toko seperti itu.
kebanyakan print karena rata-rata masuknya ke fashion. Jadi mungkin lebih gampang perawatannya dan sebagainya. Nah, tekanan pasar ini yang membuat batik di tempat saya itu dari 30 menyusut jadi 2 kelompok batik gitu. Padahal regenerasi ini adalah kunci dari berlangsungnya warisan budaya ini. Tadi sudah disampaikan juga dengan Pak Sandi bahwa UNESCO sudah menetapkan sebagai warisan budaya tak benda sejak 2009. Tapi ini sudah berjalan berapa? 2009 sampai sekarang sekitar ya belasan tahun lah ya. Belasan tahun itu bukan semakin naik tapi semakin menurun. Bahkan eh, yang asli batik atau batik tulis dan cap itu tidak ada permintaan atau permintaannya belum naik signifikan. Nah, eh, kemudian kita ada langkah-langkah nyata ketika ingin adanya regenerasi. Nah, pada tahap ini kita mencoba PDKT kepada anak-anak muda supaya eh, mereka tertarik membatik. Karena kalau kita tidak kenal batik, otomatis mereka juga tidak akan tertarik. Nah, yang kita lakukan itu pertama mengedukasi. Mungkin yang biasanya itu apa membatik itu dianggap sesuatu yang rumit atau membatik itu sesuatu yang membutuhkan kesabaran tinggi, kita coba ini membatik itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Kalau ada dari salah satu konten saya juga membahas tentang kenapa pembatik itu jarang yang pikun gitu ya. Ternyata batik ini memberikan apa ya kalau anak muda itu dulu sering stres gitu ya, stres terus emosinya itu meluap-luap gitu. Nah, ternyata orang-orang batik ini kebanyakan orang Jawa kan sabar-sabar ya. Nah, ternyata dari sisi budaya itu kita bisa bedah ternyata batik ini memberikan kewarasan gitu atau menjaga work life balance-nya itu ada gitu. Yang tadinya dia tidak sabar bisa melatih kesabaran. Atau kita sering juga diskusi tentang apa kalau penderita schizofrenia itu apa yang semakin kalau dia kondisi tertentu itu mereka kadang kumat-kumatan lah ya apa jadi kayak bukan bukan gila tapi sedikit kumat kalau kumat ngamuk dan sebagainya. Nah, ternyata eh, bisa dengan batik gitu. Batik ini bisa sebagai sarana terapinya. Nah, ini juga yang menarik anak-anak muda untuk apa eh, menjaga kewarasan. Jadi kita dengan edukasi, ini kita ngomongin bukan diproduksi dulu, tapi kita mengedukasi bahwa ini loh batik bisa jadi satu kegiatan. Nah, yang kedua itu membangun kebanggaan terhadap warisan budaya dan karya yang bermakna. Jadi eh, kalau anak muda sekarang itu rata-rata kan kayak prestis ya, maksudnya bekerja itu pengennya di gedung-gedung kantoran atau yang mungkin corporate banget gitu ya. Nah di batik ini kan rata-rata hanya memakai kaos oblong, jadi compang-camping dan sebagainya. Nah kita coba dengan cara yang lebih apa ya memberikan rasa bangga kepada mereka. Jadi kita membawanya itu sebagai kita memosisikan diri sebagai artisan batik. Jadi bukan tukang lagi atau bukan buruh, tapi lebih ke artisan batik. Nah, ini ternyata menarik bagi mereka sudut pandangnya ketika sebelumnya itu
sebagai pembatik itu dianggap profesi yang kasar, buruh, kita bisa memosisikan kamu tuh artisan loh, penjaga warisan budaya dan sebagainya. Jadi otomatis mereka itu punya kebanggaan. Kemudian yang ketiga adalah peluang dan ekosistemnya. Menciptakan ekosistem bisnis yang adil. Makanya kalau di Batika sendiri kita punya satu prinsip bahwa pembatik itu harus diupah dengan yang layak gitu. Kalau kita patokannya adalah UMR. Karena kalau kita dengan kebutuhan saat ini kita tidak membayar dengan layak, itu akan kalah dengan industri lain gitu ya. Dan kita eh, juga ada kerjasama dengan SMK-SMK untuk tadinya kan SMK larinya ke bu, buruh pabrik gitu ya. Nah, kita kerjasama dengan SMK Batik. Kemudian yang memiliki potensi atau kemauan untuk bergabung di kita, itu kita rekrut gitu. Tentunya sesuai dengan demand yang ada. Makanya kita saat ini sedang mengejar bagaimana demand kita itu tinggi. Kemudian eh, kita juga memberikan fakta-fakta bahwa memang lapangan pekerjaan saat ini sedang sulit gitu. Kita kemarin banyak sekali PHK dan kemudian ada juga pendaftaran BUMN dan PNS, CPNS itu yang daftar itu 1 banding sekian. Bagaimana mereka bisa berkompetisi di situ? Tidak relevan bagi mereka ketika eh, di pendidikan mereka yang SMK itu bersaing dengan teman-teman yang di kota gitu. Rata-rata mereka akhirnya tidak lolos. Nah, ini realita di lapangan seperti itu. Akhirnya kita arahkan bagaimana potensi yang ada di dia atau di mereka ini sebagai pembatik diteruskan saja gitu. Akhirnya mereka demi sedikit tuh mau, walaupun masih rata-rata sebagian besar itu arahnya ke buruh pabrik gitu. Jadi 3 hal ini kita tanamkan supaya anak-anak muda ini mulai mau menjadi pembatik, bukan hanya kegiatan, tapi nantinya tujuan kita itu sebagai benar-benar pelestari budaya atau memang berkelanjutan. Jadi regenerasinya tidak mati seperti itu. Nah, salah satunya yang kita lakukan juga dengan inovasi. Inovasi di payung batik, kita mencoba yang tadinya payung itu sebagai hiasan, kita coba di media yang anti UV. Media payung yang bisa dipakai secara fungsi, waterproof dan anti UV juga. Jadi kita milihnya waterproof dan anti UV gitu, karena cuaca saat ini tuh tidak bisa ditebak. Kadang musim kemarau juga hujan, musim hujan juga kadang panas gitu. Makanya kita coba di segala cuaca itu bisa dipakai, bukan hanya untuk panas aja atau hanya untuk hujan saja, tapi kita bisa dipakai di keduanya. Dan ini kita terus berkembang, kita R&D sampai 5 tahun kita berjalan itu kita tetap meningkatkan kualitas gitu. Yang kita jaga adalah proses mencanting. Jadi nilai budayanya itu masih ada. Jadi tidak meninggalkan budaya-budaya yang memang eh, kalau kenapa nggak dilukis aja Mas biar cepat. Nah, ini kita tujuan dari awal itu ingin menjaga nilai budayanya. Walaupun kita ada inovasi, tapi teknik atau eh, budaya yang sudah ditinggalkan itu tidak dihilangkan. Kedua, objeknya diganti, medianya. Dulu kita coba di beberapa media juga, termasuk payung kertas, terus kemudian di kain dan sebagainya. Ternyata permintaan pasar tidak seperti itu. Kita bayanginnya kan bikin produk. Produk itu untuk kita, ini bagus nih pasti laku. Enggak. Ternyata ketika kita coba di beberapa, pasarnya mintanya yang memang fungsinya bisa digunakan sebagai payung pada umumnya gitu. Apalagi kita juga ada kelebihan untuk anti UV juga.
Kemudian di dampak ekonomi, ya dengan upah yang layak, alhamdulillah kita sekarang sudah eh, sekitar 80 pembatik yang bergabung dan 10 diantaranya itu anak muda. Nah, itu baru bergerak di 2024 sampai sekarang kita ada 10 pembatik muda. Jadi perkembangannya lumayan cepat, tapi memang kalau untuk di batik tidak bisa secepat ketika di seperti industri lain ya, atau kopi dan sebagainya. Tapi kita berusaha bagaimana caranya ini menjadi gaya apa? Gaya baru lah ya. Maksudnya anak muda itu memandang batik ini sebagai sesuatu yang menyenangkan, terus kemudian bergengsi, terus ada peluang-peluang ekonominya. Nah, selain inovasi pada produk, kita juga inovasi pemasaran melalui media sosial. Di sini kita fokus pada Instagram dan Facebook saja. Nah, kita tekniknya sebenarnya sederhana. Kita mencoba dengan storytelling karena bagi saya batik ini ada beberapa apa eh, cerita yang memang menjadi keunggulan gitu ya. Mungkin dari filosofinya, mungkin dari cerita di baliknya, siapa yang batiknya itu menjadi sesuatu yang menarik bagi customer atau yang melihat lah gitu. Kemudian saya mencoba menceritakan dengan storytelling cerita-cerita yang jujur, menampilkan proses apa adanya, ada kegagalan, ada perjuangan dan wajah-wajah pembatik yang ada di balik layar. Kemudian dengan kita eh, menceritakan dengan jujur itu ternyata audiens malah eh, apa ya tertarik gitu. Tidak tidak hanya melihat suatu jualan, tapi di situ mereka ikut terlibat. Terus kemudian menimbulkan kepercayaan. Kemudian dari kepercayaan itu ada yang punya basicnya sebenarnya online, itu pembeli-pembeli offline itu datang ke bukan dari Jogja, kebanyakan dari luar, tapi eh, bahkan kemarin ada yang mau balik Amerika, rumahnya aslinya di Bandung, tapi mampir dulu ke Jogja, terus baru balik ke Amerika dengan eh, maksudnya di bandara di Jogja. Jadi kalau kita ngomong nggak masuk akal, eh, jauh-jauh dari Jogja. Kalau kita, tapi ternyata ada orang-orang yang seperti itu. Nah itu kan terus kemudian menimbulkan pengen aku pengen mampir nih mumpung di Indonesia seperti itu ya. Terus eh, mereka ketika dengan storytelling itu mereka itu ternyata menimbulkan loyalitas. Bahkan ada yang beberapa itu mereka memberikan saran, memberikan masukan yang membangun, bukan asal kritik, tapi memang kritik-kritik yang membangun. Salah satunya yang mungkin Mas ini bagusnya dikasih logo dan nanti di sebelah sini dari mm, apa eh, desainnya dibuat seperti ini, lebih simpel, lebih seperti ini. Nah, itu kita proses. Jadi masukan-masukan baik itu malah datang dari customer yang tadinya kita nggak kepikiran. Nah, kita bisa terpikir ini sebenarnya simpel aja itu dari industri kopi. Karena di Jogja ini sudah banyak banget apa tempat-tempat ngopi ya. Itu rata-rata industrinya bagus gitu. Edukasinya mungkin kalau anak-anak milenial milenial dulu itu ngopi saset itu bukan hal aib gitu. Tapi ternyata di kondisi sekarang bagi Gen Z ngopi saset itu jadi sesuatu yang buruk gitu ya. Maksudnya, wah ngopi saset tuh
banyak bilang kopi sampah, maaf kalau bahasanya agak kasar ya, tapi kopi sampah gitu, karena gula tok. Nah, eh, gimana akhirnya, gimana industri kopi ini bisa kita tiru di industri batik, karena kondisi batik saat ini itu seperti industri kopi zaman dulu gitu. Kita bisa terapkan dari sisi edukasinya. Jadi dari konsumen yang tadinya tidak tahu mana batik tulis, mana batik cap, dan mana batik print, jadi tahu. Atau dibuat secara handmade atau dengan mesin massal, mereka sudah bisa membedakan. Kemudian dari apresiasi, menyadari bahwa waktu proses itu patut dihargai tinggi. Kemudian dari sisi kesejahteraan, perajin atau pembatik itu mendapatkan upah yang layak, sehingga regenerasinya itu alami, tidak dibuat-buat. Kalau cuma program, itu mungkin 1-2 tahun selesai. Tapi ketika ini memang sudah punya apa, teman-teman sudah punya edukasi yang baik, otomatis mereka akan membeli dengan harga yang tinggi. Dari sisi kesejahteraan pembatik juga akan ikut terangkat. Gimana ini sudah dilakukan di industri kopi. Nah, sebenarnya ketika ekosistemnya rusak, itu ada 2 hal yang em, menurut saya harga mahal lah yang kita bayar gitu ya. Yang pertama biasanya SDM-nya dieksploitasi dari sisi upahnya, terus dari sisi waktunya, mungkin disuruh lembur tapi tidak ada upah yang layak gitu ya. Kalau dulu cerita pembatik saya sebelum bergabung di Batika, itu mereka itu kejar-kejaran bahkan sampai nggak tidur berhari-hari untuk ngejar setoran gitu. Tapi satu piece itu cuman untung cuma di bawah 10.000 satu batik. Padahal waktu yang dikeluarkan itu lembur gitu ya. Jadi harusnya kan dibayar lebih, tapi tidak. Terus kemudian eh, mereka biasanya itu tidak ada jenjang gitu ya. Maksudnya ya pembatik ya akan selamanya akan segitu terus gitu ya. Jadi ini dieksploitasi habis-habisan. Yang kedua, mungkin banyak teman-teman yang sudah di batik itu tahu bahwa di lingkungan itu banyak pencemaran karena limbah yang limbah pewarnaan terutama yang dibuang begitu saja tanpa melalui proses IPAL. Nah, ini juga bahaya bagi ekosistem atau lingkungan alam. Jadi mereka pakai pewarna sintetis tapi dibuang begitu saja sehingga ikan terus tanaman itu pada rusak di lingkungan. Kita nggak usah nyebut tempat, tapi ada industri batik yang seperti itu. Nah, di Jogja itu sudah banyak yang melek masalah itu. Jadi mereka menggunakan IPAL, tapi harganya pasti lebih mahal. Makanya batik cap atau batik tulis dari Jogja itu bisa lebih mahal daripada di daerah lain. Nah, apa yang membuat mahal bukan kalau barang jadinya sama, tapi yang bikin mahal adalah proses penanganan limbahnya. Karena proses penanganan limbah itu juga kalau bagi produsen itu adalah cost. Ikut menjadi ketika. Nah, pesan dari saya bagi teman-teman yang saat ini bergabung, gitu. Melestarikan budaya bukan berarti hanya merasa bangga, tapi budaya harus tetap hidup, relevan, dan memberi kehidupan bagi orang yang menjaganya. Kalau dari istilah Jawa, biasanya saya senang banget dari quote ini,
Itu urip iku urup. Jadi hidup itu harus menyala. Jadi menyalakan itu dalam arti bisa berguna bagi eh, lingkungan sekitar. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Zahra. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Satya untuk materinya hari ini luar biasa sekali teman-teman. Mungkin di sini walaupun banyak ibu-ibu ya, tapi mungkin ibu-ibunya juga masih termotivasi untuk membatik. Oke, kita langsung aja untuk buka sesi Q&A. Bapak Ibu yang mau bertanya, teman-teman boleh ketik di kolom chat kalau memang berhalangan atau boleh di raise hand kalau mau bertanya langsung. Adakah di sini? Kalau nggak ada, aku yang nanya. Boleh nanya. Boleh, Ibu Elin. Silakan, Ibu. Mari Bu, silakan Bu. Oh, Ibu Elin. Langsung open mic aja kali ya Mbak Zahra ya. Iya, boleh. Silakan, Oke, Bu Elin. Halo, Ibu. Ibunya menghilang. hilang. Apa boleh kita ke Lanjut. Mbak Citriska dulu? Nah, itu Ibu. Boleh, boleh. Bu Elin, halo. Ibu, aku pindahin dulu boleh ya Ibu ya? Oke, boleh Kak Citriska dulu, boleh Kak? Disampaikan pertanyaannya. Iya, oke. Terima kasih Mbak Zahra. Terima kasih juga Mas Satya, inspiring. Apalagi yang apa tadi namanya yang mengenai apa membandingkan dengan apa yang sudah terjadi pada kopi gitu ya, sebetulnya itu cukup Iya, menarik sekali gitu. Nah, pertanyaannya Mas Satya gitu, sebetulnya untuk sekarang ini itu kebetulan kan saya juga bermain di kriya ya, di kerajinan. Jadi iya Bu. Hmm, ada beberapa apa namanya beberapa kombinasi materi, iya, karena sekarang saya lagi lebih banyak itu bermain tuh di bambu, rotan dan kelapa. Cuman memang ada beberapa kombinasi materi yang menggunakan apa namanya bahan kain dengan ornamen batik gitu. Nah, apa namanya ini bagaimana menurut Mas Satya kalau melihat apa namanya trennya saat ini ya gitu ya, karena sebenarnya sih kalau sekarang tuh untuk di usia-usia yang lebih, kan tadi kita bicara Gen Z ya. Kalau di usia-usia yang lebih hmm, matang mungkin sudah banyak terbiasa ya dengan apa namanya tren kayak semacam mungkin slippers atau mungkin tas gitu dan lain iya. sebagainya. Nah, sekarang kalau trennya sendiri untuk di Gen Z itu bagaimana ya Mas dengan seperti itu gitu. Apakah yang terjadi busana dan apa namanya lebih ke busana dulu atau memang sudah mulai ke arah sana juga gitu Mas. Kurang lebih seperti itu Mas Ya, Satya. Terima kasih. baik Bu. Iya, terima kasih sama-sama Bu Jodeska. Ya, menarik banget pertanyaannya. Arahnya, intinya arahnya kemana gitu ya, batik saat ini untuk Gen Z. Eh, bu- Nah, menariknya adalah ketika kita tidak based on market ya, karena kita bisanya jualan ini. Jadi coba kita balik bahwa dengan kita bisa membuat ini, itu kita coba menemukan pasarnya seperti apa gitu. Kalau dulu kita karena menggunakan Instagram, kita mencoba Instagram Live, akhirnya ketemu nih payung batik dan itu salah satu yang berhasil. Tapi sebenarnya yang tidak berhasil juga banyak gitu. Jadi bukan bukan hanya satu satu produk ini yang kita langsung coba R&D ternyata berhasil karena kita bukan based on market. Jadi eh, apalagi payung batik juga hal yang baru gitu ya, bukan bukan sesuatu yang sudah ada. Jadi kita memang coba-coba. Nah, ini yang menarik bagi UMKM itu ternyata sebenarnya banyak sekali yang
apa ya, based on diri sendiri gitu ya. Kita bisa bikinnya ini, ya kita coba jualan ini gitu. Nah, eh, setelah kita pelajarin, kita di Batika, itu ternyata kita coba lihatnya dari sisi eh, apa? Ini kan kita berdiri di ekosistem yang belum teredukasi dengan baik gitu ya. Yang tadinya banyak fashion yang dari batik print atau bukan dari batik asli itu mereka memakai tapi taunya itu batik gitu. Intinya seperti itu sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kenapa akhirnya kita mencoba, oke ini ada peluang nih di sini. Yang kita lihat adalah em, kebanyakan orang ketika formal tadi Pak Sandi juga sudah apa, memberikan info bahwa di HIPMI menggunakan batik, tidak menggunakan jas. Ini jadi satu peluang. Berarti sebenarnya mereka itu ada ketertarikan di batik. Tapi dampak ke pengrajin batik asli karena menggunakan batik print atau apa itu jadi kan sorry, oke. Ya, oke. Nah, jadi kita melihatnya masih ada peluang di sana. Banyak yang tertarik batik tapi tidak teredukasi dengan baik. Ini akan jadi masalah karena akhirnya ke pengrajin tidak ada dampaknya. Jadi kita fokus ke edukasi bagaimana batik-batik ini itu ada dampak ke perajin batiknya. Nah, kalau di Batika saat ini itu kita tidak fokus pada produk apa yang dijual. Tapi eh, kita itu mengajak customer untuk bersama-sama menjaga budaya dengan cara ya salah satunya dengan memakai produk-produk yang batik asli atau handmade lah paling enggak. Sekarang kan ada Shibori, ada apa itu sebenarnya kalau dibilang juga bukan batik tapi itu handmade yang hasil karya dari pembatik-pembatik kita. Nah, ini untuk produk apa? Sebenarnya kita nantinya bukan hanya payung. Kita bisa lari kemanapun yang produk itu yang diminati customer. Entah itu kemarin ada yang minta dengan tumbler karena Gen Z itu sekarang kemana-mana bawa tumbler ngopi ya kan. Beli satu cup kalau dihabisin langsung boros ya. Nanti sore beli lagi. Padahal kerjaan masih kan kalau orang Gen Z itu kan kerja sambil ngopi itu udah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Nah, itu tumbler itu fungsinya buat apa? Menjaga kopi ini tetap enak sampai malam misalkan gitu. Mintanya tumbler, ya kita bikin tumbler. Nanti eh, ada eh, apa cam kalau kita bilangnya cantolan di tas ya apa namanya ya keychain atau sebagainya lah yang bentuk-bentuk boneka. Kalau di Amerika mungkin ini pop mart ya ada semacam itu ya yang harganya juga mahal gitu semacam boneka-boneka gantungan di tas lah intinya seperti itu. Itu ternyata juga jadi tren bagi anak-anak muda. Untuk dicantolin sekarang kan digantolin tas-tas itu rata-rata di anak muda itu pakainya yang bahan-bahannya itu lebih ke eh, apa yang polos-polos, yang simpel gitu ya. Nah ini bisa bisa lebih lebih apa ya, lebih masuk ke anak muda. Jadi apapun produknya kita lihat market, tapi intinya adalah kita itu ngajak bareng-bareng customer untuk ayo jaga budaya bareng-bareng dengan cara apa? Nah, ini entah itu dengan kegiatan, entah itu apa, intinya mengkaryakan dari pembatik-pembatik lokal. Jadi mungkin itu Bu, kalau untuk arahnya kemana saya juga tidak belajar mendalam tentang tren itu, tapi kita mendengarkan dari customer. Mereka butuhnya apa sih? Makanya kita di sosial media sering ngobrol tentang itu gitu. Jadi eh, kita dapat masukan banyak kok dari mereka. Oh, di Hong Kong lagi tren ini Mas, aku mau bikin. Ya udah, kita storein tapi bukan sistem konsinyasi ya. Mereka beli, jadi reseller. Jadi kalau kita kerja sendirian, kita ibaratnya
R&D market sendirian itu akan berat. Tapi kita kalau bareng-bareng itu lebih mudah. Menurut saya seperti itu, Ibu. Iya, Mungkin banyak Mbak. yang tidak Karena gini ini Mas ya. Satya, kalau saya sih melihatnya karena kan batik ini kan memang budaya yang sebetulnya timeless ya, sebetulnya ya, Iya, seharusnya timeless dan ini apa namanya nilainya itu nilainya berkaitan dengan heritage atau apa namanya warisan Nusantara tuh udah nggak bisa dipisahkan lah batik tuh. betul. Tapi kalau saya lihat kehadirannya sendiri atau eksistensinya sendiri itu batik itu masih sangat musiman atau seasonal. Betul. Jadi Iya. dikala kayak zaman sekarang aja gitu ya, saya mungkin masih masuknya milenial kali ya, tapi maksudnya saya mengalami lah momen di mana berseragam di sekolah itu ada seragam yang memang pakai batik di hari-hari tertentu gitu ya. Terus kemudian ada apa namanya Hari Batik Nasional dan lain sebagainya. Cuman memang berbeda dengan kopi. Mungkin karena kopi itu kita bicara sesuatu yang kita konsumsi ya. Gitu Iya. kan. Kalau batik kan mungkin ya kayak tadi apa namanya Mas Sandi bilang kan kalau kita nggak use gitu ya itu kan nanti will lose it gitu kan nah maksudnya kalau kopi itu kan mungkin kesehariannya karena kita konsumsi jadi lebih mudah sebetulnya ke anak-anak zaman sekarang karena memang itu menjadi bagian dari habit gitu. Nah, concernnya mungkin lebih ke bagaimana caranya karena saya juga sebetulnya saya bukan perajin langsung ya Mas Satya gitu, tapi saya lebih ke tradernya Oke. gitu. Jadi saya juga membina perajin-perajin khususnya saat ini memang dari bahan baku alami. Cuman memang banyak kita juga tadi saya bilang pakai mix materi gitu ya. Jadi memang berhubungan dengan semacam batik, anyaman dan lain sebagainya gitu. Cuman memang menariknya adalah bagaimana caranya untuk memasukkan batik itu menjadi keseharian, jadi bukan lagi musiman. Dan karena dianggap sebagai nilai budaya, kadang di sini resikonya adalah menjadi batik itu terlihat harus mahal kalau asli. Harus mahal kalau itu cantingan dibanding printed gitu. Mungkin lebih ke arah sana sih bagaimana kita caranya apa namanya bersama-sama berpikir karena uh, kebetulan saya juga masuk di pasar domestik juga kan gitu jadi memang dan ya untuk bisa masuk ke market anak-anak muda dengan produk-produk yang mau saya sandingkan dengan batik gitu ya bagaimana caranya mungkin kita bisa ada inovasi yang lebih inilah mengenai apa namanya batik dalam keseharian kita lah gitu. Jadi nggak hanya dianggap sebagai seasonal atau mungkin gitu. Kurang lebih seperti itu sih Mas Satya gitu. Tapi terima Siap. kasih atas insight dan pandangannya. Oke, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih banyak Kak Triska untuk pertanyaannya dan Mas Satya atas jawabannya. Ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin bertanya di sini? Tadi Ibu yang tadi hilang. Di kolom chat ada Bu Yuni. Ibu mau bertanya boleh Ibu? Mau di kolom chat kah? Diketik atau disampaikan langsung? Nggak apa-apa, off cam. Mohon maaf Mbak Zahra, ini Ya. kayaknya laptop saya low, Hmm. tapi saya masuk lewat HP, Oh passcode-nya iya, salah ya? passcode-nya oke OC. Oke, OC ya? Ya, oke OC, OK, OCE besar semua. Oke. Oke. Bu Yuni jadi bertanya Ibu. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Emi. Apakah batik bisa dicanting di bahan lain, Mas? Oke. Ya. Sudah, aman? Kalau ya, bentar Mbak. Oke, kalau batik itu sebenarnya bisa ada di beberapa bahan ya. Salah satunya ya kayak kanvas, terus kemudian eh,
apa namanya serat alam tuh ada beberapa yang sudah memang mereka di batik gitu ya. Nah, tapi memang setiap apa kita mencoba pada media baru pasti otomatis kita kita tadinya belum bisa gitu. Kemudian kita coba inovasi, ternyata bisa gitu. Ada hal beberapa yang memang kita harus coba dulu. Bisa kita kan bukan industri besar ya, otomatis bisa mencoba dalam skala kecil dulu. Kalau bisa kita teruskan, karena kita juga lagi nyoba untuk batik, kita coba bikin anti air. Itu juga nyeleneh juga ya, maksudnya batik menggunakan proses yang menggunakan air dari sistem pelorotan, tapi kita coba bikin anti air. Nah, ini kita tujuannya untuk home decor. Jadi supaya em, apa kayak taplak meja, terus kemudian untuk bantal di sofa itu kan tidak dicuci tiap hari. Dan ini kita coba untuk eh, perawatannya lebih mudah lah, karena sekarang kalau kita perawatannya susah, batik itu juga tidak akan dipakai gitu ya. Makanya ini tantangannya banyak sebenarnya, tapi kita coba inovasi-inovasi yang memudahkan customer untuk merawat atau mereka itu mau membeli. Jadi mahal sebenarnya mungkin nggak apa-apa ya tergantung target marketnya. Tapi ini secara fungsi lebih enak nih. Oh iya, nggak usah kita taplaknya kalau kotor dikit nggak langsung dibuang atau nggak jelek, tapi bisa dicuci pakai air aja. Nah, itu kan juga memudahkan. Jadi kita juga bikinnya home decor itu bukan hanya satu motif, kita bikin bolak-balik. Kalau di batik itu namanya siang malam. Jadi kita gabungan antara motif modern dan motif klasik. Jadi kita pengennya batik itu nggak terus modern banget, tapi kita di balik itu ada eh, apa ya klasik vintage gitu ya. Maksudnya nuansanya itu jadi dari satu produk kita itu bisa dibikin dua look gitu, look vintage sama look modern gitu. Dicoba dulu aja Bu, kalau misalkan nanti bisa ya apa kalau misalkan nggak bisa itu biasanya eh, ada beberapa tahapan. Jadi jangan nyoba cuma satu kali jadi, tapi oh ini dikurangin ininya nanti, oh ini pakai bahan yang seperti ini. Itu saya juga dulu nyoba-nyoba dan akhirnya ternyata bisa kok. Karena menciptakan sesuatu yang baru itu kan nggak ada contohnya ya. Tapi kita punya, ini kayaknya bisa nih seperti ini. Kita kan sebagai perajin juga apa paham proses gitu ya. Nah itu nanti itu kunciannya masing-masing gitu. Karena di kita pun untuk payung batik itu kita punya kuncian sendiri. Jadi ini yang susah ditiru di produsen lain gitu. Oke, ada pertanyaan lanjutannya ini, Mas. Gimana Iya, kalau di bahan jersey? Apakah bisa? jersey. Ya, Kalau jersey saya belum pernah, tapi kebanyakan kalau jersey sekarang kan eh, ini ya apa ya model print gitu ya. Karena jersey itu kan bahannya memang kalau misalkan di batik itu dia peresapannya yang agak susah. Karena saya belum belum memahami yang itu. Kalau jersey sementara ini saya taunya print, tapi motifnya batik. Nah nanti coba Ibu apa inovasi dari pewarnaan batik bisa nggak sih di begitu? Karena kalau di saya yang pernah sih ya, intinya di katun sih. Kalau semakin katunnya banyak apanya kadar katunnya banyak itu semakin bisa bagus peresapannya. Tapi saya coba di kanvas itu juga ternyata nggak semudah itu gitu. Nah, eh, tinggal kita main di pewarnaannya. Warna apa yang bisa meresap di situ? Apakah nanti warnanya itu pakai sablon atau apa? Ini saya karena tidak tidak di industri fashion,
juga tidak bisa bercerita banyak ya karena industri saya kan lebih di Korea gitu. Cuman nanti itu kita diskusi itu banyak mungkin teman-teman juga mungkin ada yang juga di fashion bisa bisa saling bertukar informasi untuk itu. Pewarnaannya mungkin yang eh, supaya meresap di apa namanya jersey sesuaikan. Oke, sudah terjawab Ibu Emi. Bu Emi kayaknya mau coba membatik di batu akik ya, Ibu. Kebetulan Bu Emi ini pengrajin batu akik, Mas Satya. Ya, Bu. Oke. Bu Emi mau mencoba membatik di batu akik. Oke. Oh, ada fashionnya juga. Keren, Bu Emi. Sudah terjawab, Bu Emi, atau mau bertanya lagi? Oke, sepertinya sudah aman. Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Aku buka satu lagi mungkin, atau sudah cukup jelas? Sudah, nanti minta nomor Pak Satya ya. Oke, boleh nggak tuh Mas di-spill nomornya? Boleh aman Mbak. Silakan Oke, siap. Nanti untuk teman dikirim ya. OKOC. Boleh di-follow juga Instagramnya Batika. Kalau misalnya mau lihat-lihat ada Batika katalog juga ya Mas ya. Iya, iya. Tuh, terus teman-teman kalau misalnya mau gabung komunitas, ada yang domisilinya di Jogja, mungkin boleh ikut di OKOC Wonderful Jogja atau CG yang tadi ada Ya Mas itu Kam nanti dan langsung tuh Mas Kamal sering ngajakin kopdar tuh. tuh. Boleh nanti sambil sharing-sharing ya Mas ya. Iya, kalau langsung biasanya lebih banyak insight-nya ya Mbak ya. Betul. Tapi kayaknya rata-rata jauh semua nih Mas, gak ada yang di Jogja. Iya, Ini Kak iya Cutriska kalau ada kayaknya yang di Jogja. besar ini kalau dari Hmm, tampilannya. oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sudah cukup? Bu ER yang on cam cantik sekali Ibu. Ibu mau bertanya? Sudah cukup. Siap. Oke, kita cukupkan atau kita tunggu lagi Mas Satya? Silakan Mbak. Kalau sudah cukup ini mataharinya sudah lumayan tinggi. Oh iya, sudah Sudah berjemur mulai dari kemeringat. Iya, ini outdoor ternyata. Oke, Mm-mm. kita cukupkan aja ya sebelum Mas Satyanya kering. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mas Satya juga terima kasih banyak untuk materinya hari Oke. ini. Ilmunya luar biasa. Teman-teman boleh dikepo-kepoin, di-follow juga boleh. Instagramnya Batika Bag. Terus juga nanti ada Instagramnya OKOC Wonderful Jogja juga. Boleh dicek, CG juga. Sama nanti kegiatan hari ini boleh diposting di sosial media Bapak Ibu sekalian ya. Di tag OKOC Indonesia, Batika, sama Wonderful Jogja. Sama nanti boleh di tag juga Pak Sandi, siapa tahu di repost Bapak Ibu. Oke, aku cukupkan untuk kegiatan hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Satya, Mas Kamal juga terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Di sini juga masih ada Pak Ayat. Terima kasih Pak Ayat yang masih menyetir sudah bergabung mewakili OKOC Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa lagi di kegiatan Sandi Connect selanjutnya di tanggal 4 Agustus. Bapak Ibu boleh kepoin di Instagramnya OKOC Indonesia kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Terima kasih. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Zahra. Sama-sama Mas. Terima kasih teman-teman. Silakan beraktivitas kembali. Selamat beraktivitas.